Setiap objek hanya dapat dipilih satu kali atau tidak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dengan Pak Ojo di sini di Ojo Main Game. Ya, hari ini saya ingin membahas suatu materi terkait dengan snapshot problem. Ya, sebelumnya apa sih itu snapshot problem? Ya, itu kan pasti akan banyak yang kalian akan bertanya-tanya ya. Nah, saya akan membahas terkait understanding the snapshot problem. Ya, pertanyaannya gini, apa itu knapsack problem? Knapsack problem adalah salah satu masalah optimasi klasik yang sering ditemukan dalam ilmu komputer dan matematika diskrit. Masalah ini melibatkan pemilihan sejumlah objek dengan nilai tertentu untuk dimasukkan ke dalam sebuah knapsack atau kantong dengan kapasitas tertentu. Sedemikian sehingga nilai total objek yang dipilih maksimum dan tidak melebihi batas kapasitas knapsack. Ya, jadi knapsack itu sebuah ransel atau sebuah tas ya. Nah, di sini ada beberapa jenis knapsack problem. Ya, terdapat dua jenis knapsack problem. Yang pertama adalah 0 atau 1 knapsack problem dan unbounded knapsack problem. Pada 0 atau 1 knapsack problem, setiap objek hanya dapat dipilih satu kali atau tidak sama sekali. Sedangkan pada unbounded knapsack problem, setiap objek dapat dipilih berulang kali atau tidak sama sekali. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama ada 1 knapsack problem, 0 atau 1 ya. Pada jenis knapsack problem ini, setiap item hanya dapat dipilih satu kali atau tidak sama sekali. Dalam kata lain, jumlah barang yang dipilih harus 0 atau 1. Ya, beda lagi dengan bounded knapsack problem. Pada jenis knapsack problem ini, setiap item memiliki batasan ketersediaan. Dalam kata lain, jumlah maksimum barang yang dapat dipilih dibatasi oleh suatu angka tertentu. Sedangkan unbounded knapsack problem, pada jenis knapsack problem ini, setiap item dapat dipilih berulang kali atau tidak sama sekali. Dalam kata lain, tidak ada batasan ketersediaan untuk setiap barang. Ya. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ada sebuah masalah nih. Misalkan Anda memiliki sebuah tas ransel dengan kapasitas tertentu dan berbagai item dengan berat dan nilai yang berbeda-beda. Anda harus memilih item-item yang akan dimasukkan ke dalam tas sehingga total nilai dari item-item tersebut maksimum. Contohnya begini. Misalkan Anda memiliki sebuah tas ransel dengan kapasitas 15 kilo dan item-item berikut. Buku 2 kilo, harganya 10.000. Laptop 3 kilo, harganya 20.000. Jaket 5 kilo beratnya, harganya 15.000. Sepatu beratnya juga 4 kilo, harganya 30.000. Sedangkan terakhir adalah kamera 1 kilo, harganya 25.000. Anda harus memilih item-item yang akan dimasukkan ke dalam tas sehingga total nilai dari item-item tersebut maksimum. Solusi optimal dari masalah ini adalah memiliki laptop, jaket, dan sepatu dengan total berat 12 kilo dengan total nilai 65.000. Oke, kita langsung lanjutkan. Di sini ada contoh sederhana lagi. Untuk memahami knapsack problem, mari kita lihat contoh sederhana lagi ya, berikut ini. Anda memiliki sebuah ransel dengan kapasitas 15 kilo. Anda memiliki beberapa barang yang ingin Anda bawa dalam perjalanan hiking Anda. Setiap barang memiliki berat dan nilai yang berbeda. Anda ingin memilih barang-barang yang memiliki nilai total tertinggi yang dapat
Anda bawa dalam ransel Anda. Berikut adalah daftar barang-barang tersebut beserta berat dan nilai masing-masing ya. Pertama, ada tenda, beratnya 4 kilo. Harganya atau price-nya adalah 500.000. Selanjutnya adalah sleeping bag, beratnya adalah 2 kilo. Price-nya atau nominalnya adalah 300.000. Jaket, beratnya 1 kilo, price-nya 200.000. Ada air minum ya, air mineral ya, beratnya 3 kilo, harganya 50.000. Makanan ringan 2 kilo, harganya 100.000. Nah, dari sini kalian harus bagaimana Anda memilih barang-barang yang akan Anda bawa dalam ransel Anda untuk memaksimalkan nilai total. Ya, contohnya seperti itu ya. Nah, dari contoh tersebut kita memiliki strategi penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaiannya pertama kita bisa melalui pendekatan brute force atau pendekatan dynamic programming atau pendekatan greedy ya. Di sini ada pendekatan pertama, kita akan melihat ke pendekatan brute force. Metode brute force mencoba semua kemungkinan kombinasi item dan memilih yang menghasilkan nilai tertinggi. Namun, pendekatan ini sangat tidak efisien karena jumlah kemungkinan kombinasi meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah item. Ya, kalau itemnya banyak, semakin banyak juga brute force-nya ya. Selanjutnya ada pendekatan dynamic programming atau metode dynamic programming itu adalah memecahkan masalah dengan memecahkannya menjadi sub masalah yang lebih kecil dan kemudian menyelesaikan sub masalah tersebut secara terpisah. Ini memungkinkan solusi optimal untuk dicapai dengan cara yang lebih efisien daripada pendekatan brute force. Ya, selanjutnya ada namanya pendekatan greedy. Ya, metode greedy memilih item dengan nilai tertinggi dan memasukkannya ke dalam knapsack sampai kapasitas maksimum tercapai. Namun, ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal dan dapat mengabaikan item-item yang memiliki nilai yang lebih rendah tetapi ukurannya lebih kecil. Ya, jadi ada 3 strategi penyelesaiannya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam aplikasi knapsack problem ada beberapa yang memiliki kenapa sih kita harus menggunakan knapsack problem. Nah, salah satunya adalah knapsack problem memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti pertama, optimasi portofolio investasi dalam keuangan. Yang kedua adalah perencanaan produksi dalam manufaktur. Yang ketiga adalah pemilihan rute dalam logistik dan transportasi. Selanjutnya adalah penjadwalan tugas dalam proyek manajemen. Nah, ini salah satu contoh ya, salah 4 ya, bukan salah satu ya, salah 4 contoh aplikasi di berbagai bidang ya. Nah, di sini kita bahas kira-kira knapsack itu yang paling bisa memungkinkan atau strategi penyelesaian adalah pendekatan greedy ya. Nah, di sini kita lihat lagi pendekatan greedy ini ada 3 macam ya. Greedy by profit, greedy by why, greedy by density ya. Kita lihat dulu yang pertama, greedy by profit. Pada setiap langkah pilih objek yang memiliki keuntungan terbesar. Ya, poin pentingnya ya. Selanjutnya, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Nah, itu greedy by profit. Selanjutnya adalah greedy by weight. Pada setiap langkah, pilih objek yang memiliki berat ringan. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek dalam knapsack. Ya, itu greedy by weight atau beratnya apa ya. Selanjutnya adalah greedy by density.
Nah, kalau greedy by density biasanya sering keluar nih. Ya, kalau baik soal-soal itu banyaknya yang greedy by density. Ya, pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang memiliki P per W terbesar, atau greedy by profit dibagi greedy by weight terbesar. Yang selanjutnya adalah mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Ya, itu contoh soalnya seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya ada, misalkan weight-nya ada W1 6, P1-nya 12, W2-nya 5, P2-nya 15, W3 sama dengan 10, P3 sama dengan 50, W4 sama dengan 5, P4-nya 10. Nah, kapasitas knapsack K-nya sama dengan 16. Kita lihat dulu di sini. Ya. Kita lihat di properti objeknya. Tadi sudah dikatakan ada 4 ya, ada 4. 1 2 3 4. W pertamanya itu 6 dan price-nya keuntungannya adalah 12. Kita catat, tulis dulu di sini, kita terjemahkan dulu ya. Kita terjemahkan terusnya. Di sini ada propertinya lagi. Weight-nya, beratnya ada 5, price-nya 15, selanjutnya adalah weight-nya adalah 10, P-nya ada 50, selanjutnya yang keempat 5 dan 10 ya. Beratnya 5 dan keuntungannya 10. Oke, kita lihat dulu tadi greedy by profit. Kita lanjut atau kita terjemahkan dulu properti by objeknya di sini. PI dikurang WI. P dibagi W ya. Price keuntungan dibagi dengan beratnya ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 50 dibagi 10 sama dengan 5, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, ini sudah ketemu ya, PI per WI. Nah, kita lihat dulu dah. Nah, di sini ya. Tadi ya, knapsack di sini kita ada namanya knapsack problemnya ya. 0/1. Nah, kita lanjut di sini tadi untuk pendekatan secara greedy by profit, setiap langkah memilih objek yang memiliki keuntungan terbesar. Nah, jadi kita akan tandai ini keuntungan yang paling besar dulu. Keuntungan terbesar di sini adalah, kita lihat ada batasannya. Keuntungan terbesarnya adalah 50 nih. Kita tulis angka 1. Tapi kita lihat dulu kapasitasnya. Kapasitasnya adalah 10. Baru 10. Kita punya kapasitas 16. Berarti kita bisa masukkan nih 10. By profit kita tulis angka 1. Selanjutnya karena masih sisa 6 ya. 6 ya. Kita masuk yang paling terbesar adalah berapa? Oh, di sini ada sisanya ini yang paling keuntungan paling besar ada 15 di sini. Kapasitasnya masuk gak? Oh, kapasitasnya masuk. Berarti kita tulis juga 1. Selanjutnya masih ada sisa ya. Baru kepakai 10 tambah 5, sisanya 1. Kira-kira yang kapasitasnya bisa masuk atau keuntungan paling besar selanjutnya adalah, karena masih ada sisa ya, 12 bisa masuk kapasitas. Oh, tidak bisa ya. Ini 6. Karena kita tadi sisanya sisa 1. Selanjutnya kita lihat keuntungan berikutnya adalah 10. Bisa nggak kapasitasnya? Karena 5 kapasitasnya, karena tidak bisa masuk lagi ya. Jadi tadi sisanya 1. Jadi kita tulis 0. Nah, sini kita tulis 0 dan sini kita tulis 0. Nah, kita lihat bobotnya atau beratnya seberapa banyak tadi ya. Ini 1 10 tambah 5 sama dengan 15. Dan profitnya, keuntungannya adalah 15 tambah 50 sama dengan 65 ya. Itu. Selanjutnya adalah weight atau beratnya atau bobotnya ya. Kita lihat bobot ringannya yang mana nih yang bisa menguntungkan. Pertama, yang bobotnya kita lihat di sini weight ya. Bobot 5 ya. Di sini paling kecil 5. Kita tulis 5. Kita tulis angka 1 di sini, 1. Baru kepakai 10 ya.
Knapsaknya di sini bobotnya bisa mencapai 16, berarti di sini bisa tambah 6 ya. Jadi di sini ada 1. Kita tulis angka 1. Terusnya bisa lagi nggak? Tidak bisa ya, di sini 10 karena ini kapasitasnya cuma 16, kalau dimasukin 10 lagi udah nggak muat. Nah, jadi kita masukkan lagi ke sini. Jadi yang kepakai adalah 5 tambah 5 tambah 6 sama dengan 16. Kira-kira bisa masuk nggak? Berapa price atau total keuntungannya? 15 ditambah 10, 25 ditambah 12, jadi 37 keuntungannya. Sekarang kita akan lanjut ke greedy by density. Oke, by density di sini kita lihat. Tadi kan kita sudah membagi ya P per W ya, atau keuntungan dibagi bobotnya, beratnya. Ya. Nah, paling menguntungkan adalah mana? Ini ya. Ini 5. Berarti kita akan masukkan 5. Taruh di sini. Selanjutnya yang menguntungkan lagi adalah yang kedua. Ya. Ini 3 keuntungannya. Dibandingkan ini 22 ya. Keuntungannya 3. Berarti masuk ya, masih masuk ya 10, kapasitasnya 10, terusnya ininya 5. Ya, kita masukin lagi 1. Masih muat ya? Oh, tidak muat ya, karena sudah cukup berat, tidak muat tasnya ya. Jadi 15 keuntungannya berapa? 65. Oke, kita lihat solusi optimal. Ya, keuntungan yang paling optimal adalah kita bisa ke density atau kita bisa ke profit ya. Solusi optimalnya kita bisa pakai 0,110, total bobotnya 15, memiliki keuntungan adalah 65. Jadi solusi optimal dari kapasitas K atau solusi optimal sama dengan 0, 1, 1, 0. Nah, itu adalah contoh kasus terkait kapasitas knapsak K-nya ya. Mungkin itu dulu dari saya terkait dengan knapsak. Nanti kita akan coba contoh-contoh berikutnya. Demikian dari saya, Pak Ojo di sini di channel Ojo Main Game. Bertopik budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.